Sound of keyboard typing, followed by a cha-ching sound effect. Host appears on screen looking energetic and friendly. Host, lo mau nggak sih investasi saham sekarang terus di tahun 2026 nanti? Portofolio lo ijo royo-royo. Pasti mau kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya nemuin saham-saham berlian yang prospeknya tinggi buat masa depan? Banyak banget yang nanya ke gue, Bang, saham apa yang bagus buat 2026? Nah, daripada gue kasih ikan, mending gue kasih kailnya ya kan? Biar lo bisa mancing saham-saham cuan sendiri. Di video kali ini gue bakal bongkar tuntas cara beli saham dengan prospek tinggi untuk tahun 2026. Ini bukan soal ikut-ikutan atau FOMO, tapi soal strategi cerdas yang bisa lo pakai. So, simak sampai habis, jangan di-skip. Transition with a simple graphic. Langkah 1. Intip sektor masa depan. Host. Oke. Langkah pertama dan paling fundamental adalah milih sektor yang tepat. Ibaratnya, lo mau mancing di kolam yang ikannya banyak. Nah, di tahun 2026 nanti, kolam mana aja sih yang diprediksi bakal penuh sama ikan kakap? Berdasarkan analisis tren pasar dan perkembangan ekonomi, ada beberapa sektor yang wajib lo lirik. Pertama, perbankan. Ini udah nggak usah ditanya lagi. Sektor keuangan itu tulang punggungnya bursa kita. Dengan ekonomi yang terus tumbuh, perbankan besar hampir pasti bakal ikut kecipratan untung. Mereka ini raksasa yang stabil dan terus berkembang. Kedua, sektor barang baku atau basic materials. Tapi bukan sembarang barang baku ya. Fokus ke perusahaan yang nambang mineral dan logam pendukung energi terbarukan. Contohnya nikel, tembaga, atau timah. Kenapa? Karena dunia lagi gencar-gencarnya transisi ke green energy, mobil listrik di mana-mana. Nah, bahan bakunya ya dari sini. Permintaannya bakal terus meroket. Ketiga, teknologi dan infrastruktur. Ini juga no-brainer. Digitalisasi itu udah nggak bisa dihindari. Semua serba online. Butuh data center, butuh cloud, butuh jaringan 5G. Ditambah lagi, pemerintah kita lagi jor-joran bangun infrastruktur. Jadi perusahaan yang main di dua bidang ini punya landasan pacu yang panjang banget buat terbang. Dan yang terakhir, sektor energi dan konsumen primer. Ini sektor defensif, maksudnya mau ekonomi lagi gonjang-ganjing atau lagi cerah, orang tetap butuh makan, minum, dan listrik kan? Nah, perusahaan di sektor ini cenderung lebih stabil dan tahan banting. Cocok buat jadi penyeimbang portofolio lo. Ingat ya, pilih sektornya dulu. Baru kita selam lebih dalam ke sahamnya. Transition with a simple graphic. Langkah 2, bedah perusahaannya. Host, udah nemu kolamnya, sekarang waktunya kita pilih ikannya. Jangan asal serok. Banyak banget yang kejebak beli saham cuma karena lagi rame dibicarain, alias FOMO. Besoknya nyangkut nangis, jangan kayak gitu. Kita harus jadi investor cerdas yang pakai analisis fundamental. Simpelnya, kita mau beli perusahaan bagus dengan harga yang wajar. Ada 3 kriteria utama yang selalu gue pakai. Catat nih. Kriteria pertama, laba yang bertumbuh. Cek yang namanya EPS atau earnings per share. Ini nunjukin laba bersih per lembar saham. Cari perusahaan yang EPS-nya itu konsisten naik tiap tahun. Kalau labanya aja nggak tumbuh, gimana harga sahamnya mau naik kan? Logis. Kriteria kedua, profitabilitas tinggi. Lihat rasio yang namanya ROE atau Return on Equity. Ini ngukur seberapa jago perusahaan menghasilkan laba dari modal yang disetor investor. Gampangnya, ini nilai raporsi manajemen. Cari perusahaan yang ROE-nya idealnya di atas 15%. Makin tinggi, makin efisien perusahaannya cetak duit. Dan kriteria ketiga yang paling penting, valuasi wajar. Percuma nemu perusahaan bagus banget tapi harganya udah kemahalan. Ibaratnya mau beli Mercy tapi harganya udah setara Lamborghini. Kita cari yang masih murah, gimana caranya? Pakai 2 rasio sakti. PE ratio, price to earnings, dan PBV, price to book value. Jangan pusing dulu sama istilahnya. Gampangnya, lu bandingin PE dan PBV saham incaran lo sama rata-rata historisnya 5 tahun ke belakang. Atau bandingin sama rata-rata PE dan PBV di sektornya. Kalau angkanya di bawah rata-rata, ada kemungkinan saham itu lagi diskon alias undervalue. Ini kesempatan emas buat masuk. Transition with a summary graphic showing the 3 criteria. Host, jadi gue ulangi ya. Untuk berburu saham prospek tinggi di 2026. 1. Identifikasi sektor potensial. Perbankan, barang baku untuk green energy, teknologi, dan konsumen primer. 2. Bedah perusahaannya pakai analisis fundamental. Cari yang labanya tumbuh, EPS naik, profitabilitasnya tinggi, ROE di atas 15%, dan valuasinya masih wajar, PE dan PBV-nya murah. Kombinasi dari milih sektor yang tepat dan perusahaan yang sehat dengan harga diskon, itu adalah resep rahasia untuk membangun portofolio yang kuat buat masa depan. Investasi itu maraton, bukan sprint. Butuh riset, butuh kesabaran. Jangan berharap kaya dalam semalam.
Tapi dengan strategi yang benar, lo bisa mencapai kebebasan finansial lo di masa depan. Gimana, udah mulai kebayangkan cara nyarinya? Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo yang lain. Kasih tahu gue di kolom komentar, sektor mana yang paling lo minati sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap cerdas, tetap cuan. Ciao! Outro music starts with links to social media on screen.